wal huznu rafiqi. Coba diperhatikan, wal huznu rafiqi. Di halaman kedua, silakan di-download bagi yang belum punya. Kesedihan itu adalah teman setiaku. Ini kata Rasulullah ya. Kesedihan adalah teman setiaku. Loh, Ustadz Brili katanya tadi Rasulullah itu menjadi penyebab kesusahan kita itu hilang. Betul memang itu, tapi bukan berarti Rasulullah tidak mengalami kesusahan hidup. Ya, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah sendiri, wal huznu rafiqi, kesedihan adalah teman setiaku. Artinya hidup Rasulullah juga susah, tapi menjadi hilang. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita hafal, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau sudah ada kesusahan, ya nanti kemudian ada kemudahan. Kalau tidak ada kesusahan, ya tidak ada yang namanya mudah. Ya, tidak ada yang namanya mudah kalau tidak ada yang namanya susah. Lalu Ustadz, nah kita sudah dapat ya. Jadi kita tidak baca sampai selesai. Kita sudah dapat, sudah make sense maksud dari kesusahan itu apa. Jadi ada yang namanya kesusahan, ada yang namanya rasa susah. Itu dua hal yang berbeda. Kadang adik-adik yang zaman sekarang, anak-anak Gen Alpha, disuruh sedikit gerakkan badan saja dibilang susah. Ya enggak? Coba tadi ya Ustadz misalkan minta adik-adik untuk download materi kajian pada malam hari ini melalui link ID. Ya kan? Bagi adik-adik pasti, apa sih Ustadz Brili ini susah-susahin aja. Nah, itu adalah gambaran bahwa memang anak Gen Z, apalagi Gen Alpha itu gerak dikit aja sudah males. Ya. Nah, itu namanya rasa susah. Padahal itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, sama seperti itu. Apakah berarti kehidupan Rasulullah itu susah? Bisa jadi hanya rasa susah, atau bisa jadi memang susah tapi tidak terasa susah. Ustaz ulangi lagi. Yang dialami Rasulullah itu susah tapi tidak terasa susah. Ataukah beliau merasa susah tapi sebenarnya tidak susah? Coba. Itu tidak negatif loh ya. Itu tidak negatif. Kita merasa sesuatu susah padahal itu sesuatu yang mudah. Itu tidak negatif. Tidak selalu negatif. Ya. Karena kadang-kala seperti ini adik-adik. Ustadz pernah membedah di Darul Zahra juga. Masih ingat atau enggak? Silahkan diingat-ingat lagi. Bahwa dulu ketika Ustadz membahas tentang kitab Sifatus Sofwah. Kalau tidak salah kitabnya. Kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Nah, kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Bahwa banyak di kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad juga. Di Darul Zahra juga sudah Ustadz bedah. Bahwa sebagian walinya Allah itu kalau sakit maka beliau itu ya dan banyak itu kalau merasakan sakit, kalau merasakan susah itu justru banyak mengeluh. Ya, justru banyak mengeluh di hadapan manusia. Kok bisa? Karena mengeluh yang dimaksud adalah mengeluh kepada Allah meskipun ngomongnya kepada manusia. Bisa nggak itu Ustadz? Bisa. Ustadz ulangi lagi ya, bisa nggak? Bisa banget kita mengeluh kepada manusia, tapi maksudnya adalah mengeluh kepada Allah. Sama halnya adik-adik ketika pegang smartphone, ya, sedang nyekrul-nyekrul, enak-enak nyekrul, ada susah apa gitu ya. Sementara pikirannya masih fokus dengan HP-nya, tapi mulutnya sudah ngomong, ini apa sih bla bla bla. Sementara di sampingnya ada orang, diajak ngomong, padahal kita tidak maksud ngomong sama dia, ngomongnya sama smartphone kita. Mungkin nggak itu? Itu sangat mungkin. Nah, itu rasa susah dan memang kesusahan. Beda hal ya. Sekarang, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Sudah sewajarnya susah itu hilang berkat Rasulullah. Sudah wajar. Kok bisa Ustaz? Karena memang Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai wasilah bagi kita
untuk hilangnya kesusahan. Tidak hanya Rasulullah, apa saja itu kadangkala dijadikan oleh Allah sebagai penyebab hilangnya kesusahan kita. Ini kita main logika dulu adik-adik ya. Sebab ya mohon maaf, sebagian muslim di sebelah itu menganggap kita yang bilang susah hilang berkat Rasulullah itu kita dianggap sebagai orang syirik. Ada itu. Ada muslim yang berpikir seperti itu. Apa-apa kok Rasulullah sih? Allah saja loh, nggak usah Rasulullah. Allah saja, cukup Allah, gitu katanya. Katanya mereka seperti itu. Lah itu aneh sebetulnya. Kalau memang apa-apa Allah, ya coba di halaman 3 itu Ustadz sudah sebutkan kan. Jangankan Rasulullah, kita sendiri susah hilang berkat dapat uang. Iya enggak? Kalau kita dapat uang loh adik-adik katanya istrinya Ustadz gitu ya. Kemarin itu Ustadz Brili ada ini ya, ada kondisi yang tidak enak, terus pusing gitu ya. Pusing gitu. Kenapa kok pusing? Ya, ya gimana? Banyak masalah, ya pusing gitu kan. Ya anu aja, kasih yang merah-merah aja loh, nanti lah hilang semua pusingnya. Tahu ya adik-adik ya, yang merah-merah itu apa ya? Ya, dikasih uang 100 ribuan itu loh. Ya, uang 100 ribuan orang Indonesia itu ya lucu juga. Kalau 100 ribu Pak Soekarno Hatta tersenyum ya. Kalau uang yang 500 zaman dulu adik-adik zamannya Ustadz Brili kecil, uang 500 rupiah itu gambarnya itu monyet ketawa. Apa simpanse apa monyet itu? Apa gorila apa ya? Monyet ketawa pokoknya. Ya, 500 rupiah itu loh. Nah, itu gara-gara uang susah kita jadi hilang. Kita dapat iPhone, seneng kan? Kita dapat iPhone seneng. Susah jadi hilang dong. Kita dapat hadiah, dapat jodoh, hilang dong kesusahan kita. Nah, urusan yang duniawi saja bisa menghilangkan kesusahan kita, apalagi Rasulullah. Gitu loh. Apalagi Rasulullah. Nah, Tayyib, ini langsung ya, berarti jadi kita tidak menjadi kafir gara-gara kita meyakini Rasulullah sebagai penyebab hilangnya kesusahan kita. Nah, jangankan Rasulullah. Ini ada Ustadz kutipkan di halaman 4 itu, ada teks Arab itu di halaman 4, Ustadzah Humairah pasti sangat seneng nemu teks seperti ini. Kok bisa? Nah, ini ada orang zaman dulu ya, golongan sebelah kita, itu begitu menyanjung-nyanjung gurunya. Sampai apa katanya itu? Wa kunna idza ishtadda binal khawfu wa sa'at minna dzununu wa dhaqat binal ardu atainahu. Kalau kami ada kesusahan, kami itu datang kepada guru kami, terus fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhaba dzalika kulluhu. Begitu kami sudah mendengar suara guru kami, melihat wajahnya, itu segala kesusahan itu hilang. Gitu kata ulama golongan sebelah ya. Itu begitu katanya. Nah, apa? Katanya begitu. Lah, ini kan ya sama sebenarnya dengan kita ya. Kita melihat Ustadzah Humairah gitu saja. Kita seneng rasanya ya Allah. Yang kita ingat kan Allah kan. Kalau adik-adik ngechat sama Ustadzah Humairah itu loh. Pasti yang diingat adalah Allah kan. Adik-adik nanti dapat tausiah dari Habib Haddad ya. Itu nanti yang diingat adalah Allah pasti. Rasanya itu tenang, nyaman, seneng gitu ya. Ya seperti itu hal yang lumrah, biasa. Hal yang lumrah, apalagi kalau kita ketemu Rasulullah ya, ketemu Rasulullah, apalagi mimpi Rasulullah ya Allah, rasanya itu luar biasa. Adik-adik semoga dikarunia Allah mimpi Rasulullah ya, nikmatnya luar biasa. Jangankan mimpi ya, adik-adik sholat ya, terus kemudian tiba-tiba dikaruniai Allah kesadaran yang berbeda. Kesadaran berupa apa? Kesadaran seolah-olah adik-adik itu sholat di barisannya para sahabat Nabi dan di hadapannya ada ya, yang jadi imam adalah Rasulullah. Itu bisa terjadi adik-adik ya. Itu bisa terjadi. Luar biasa nikmatnya.
Ya. Dan itu bukan halu ya. Meskipun ya bisa jadi terjadi halu. Ya, makanya harus hati-hati. Tayyib, waktunya Ustadz tinggal 9 menit lagi. Nah, itu contoh dari orang golongan sebelah. Maka kita tenang saja. Kita harus meyakini kita ketemu Rasulullah atau sekedar baca hadisnya Rasulullah, rasa susah itu jadi hilang. Kita ketemu guru kita ketemu ustazah siapa, rasa susah itu jadi hilang, kita jadi semangat, kita jadi termotivasi lagi ya. Sekedar melihat wajahnya, sekedar melihat outfitnya misalnya, sekedar melihat beliau sedang makan gitu kan. Kalau kita sudah mengidolakan seseorang kan gitu, dia makan apa gitu, ya Allah dia kok luar biasa gitu ya, namanya orang mengidolakan ya. Namanya orang mengidolakan. Nanti kalau sudah punya suami, adik-adik ya diidolakan suaminya. Jangan mengidolakan yang lain ya. Diidolakan suaminya. Meskipun ya kalau dia bersin ya keluar ingusnya. Meskipun dia kalau batuk ya suaranya jelek. Meskipun dia kalau tidur mungkin kadang-kadang mengigau ya tetap diidolakan suaminya. Ya, katanya Ahmad Dhani, adik-adik tahu ya, tidak ada wanita yang sempurna, katanya Ahmad Dhani. Yang tahu Ahmad Dhani ya, tidak ada wanita yang sempurna. Sama, tidak ada laki-laki yang sempurna. Dan memang hidup ini tidak sempurna, adik-adik. Maka tetap idolakan suaminya, idolakan istrinya. Apalagi mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi